بالأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, yaitu antara maghrib dan isya. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita beriktikaf di dalam ini masjid. Sama-sama perkumpulan kita ini yaitu untuk mengkaji ilmu pengetahuan agama. Karena sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah pahamkan hamba tersebut urusan agama. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan di dalam diri seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menganugerahkan dan memberikan ilmu kepadanya, sehingga di dunia pun orang tersebut jauh daripada majlis-majlis ilmu, jauh daripada para orang-orang yang mempunyai ilmu, sehingga kelak di hari kiamat mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari siksa neraka insyaallah. Maka dari karena itu kita harus berusaha semaksimal mungkin agar kita istiqamah di dalam menuntut ilmu, di dalam hadir majlis-majlis ilmu, di dalam menghadiri majlis-majlis yang mana di dalamnya sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah, setiap perkumpulan dan setiap pertemuan yang mana perkumpulan dan pertemuan tersebut tidak mengingat Allah dan tidak bersolawat kepada sang kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka perkumpulan itu kelak akan mengakibatkan sebuah penyesalan di hari kiamat. Maka perkumpulan tersebut mengakibatkan sebuah kerugian nantinya di padang kiamat. Dari karenanya orang mukmin haruslah di sana mencari daripada tiap-tiap perkumpulan yang mengundang rahmat Allah, perkumpulan yang tidak mengakibatkan nantinya sebuah kerugian di padang kiamat. Karena kerugian di dunia masih bisa dikejar, kerugian di dunia masih bisa kita perbaiki, tapi kalau sudah kerugian di negeri akhirah, maka kerugian tersebut tidak akan pernah bisa dikejar untuk selama-lamanya, sehingga dikatakan bi'satin nadamat yaumul qiyamah. Penyesalan yang paling buruk adalah penyesalan yang terjadi di padang kiamat, karena penyesalan pada saat itu tidak ada lagi berguna, dan penyesalan pada saat itu tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk kesekian kalinya di dalam memperbaiki apa yang telah kita tinggalkan. Tapi kalau menyesal di dunia masih ada manfaatnya. Menyesal kita di dunia masih ada gunanya untuk kita memperbaiki apa yang tertinggal daripada amalan-amalan yang dulunya kita abaikan dan kita tinggalkan. Dari karenanya, kalau kita ingin beramal
Kalau kita ingin melakukan suatu amalan agar amalan tersebut diterima oleh Allah, agar amalan tersebut terselamatkan dari berbagai macam hal penyakit, yang mana yang kita maksud penyakit di sini adalah penyakit amal, yang mana apabila di dalam suatu amal terdapat sebuah penyakit, maka amal tersebut tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan yahtajul amal, amal itu memerlukan kepada 4 perkara, hatta yaslam, sehingga sampai harta tersebut itulah, sehingga amal yang itu yahtajul amal ila arba'ati asya, amal itu memerlukan 4 perkara agar amal itu mendapatkan sebuah keselamatan. Arti keselamatan yaitu agar amal tersebut diterima di sisi Allah, agar amal tersebut mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah awwaluha al-ilmu qabla bad'ih. Yang pertama, sebelum kita beramal, agar amal itu terselamatkan dari berbagai macam hal yang tidak diinginkan, yaitu adalah haruslah sebelum beramal dibekali dengan ilmu. Karena kalau beramal tidak dibekali dengan ilmu, maka amalnya tersebut sia-sia. Kalau seseorang beramal tanpa dibekali dengan ilmu pengetahuan agama, maka segala amalnya tersebut ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita ketahui ilmunya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita di sana tidak banyak tahu tentang urusan dunia, lebih baik seperti itu ketimbang kita lalai daripada akhirat. Tapi alangkah lebih bagusnya orang tersebut masalah dunia dia mengetahui dan menguasainya, dan orang tersebut tidak terlena dan tidak terpengaruh dengan keindahan dunia yang dia lihat baik di kanan ataupun kirinya, baik depan maupun di belakangnya. Sehingga keadaan orang tersebut senantiasa di dalam keadaan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ilmu sangat penting dalam kehidupan, karena sesungguhnya tujuan manusia diciptakan di permukaan bumi ini adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Penghambaan tersebut di antaranya ada yang amali, yaitu dengan kita amalkan, seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat, seperti haji, seperti umrah, semuanya adalah di sana penghambaan kita kepada Allah. Namun penghambaan tersebut kalau tidak dibekali dengan ilmu, maka penghambaannya itu sia-sia. Maka dari karena itu tuntutlah ilmu, carilah ilmu. Ilmu yang semacam apa? Bukan ilmu yang menambahkan kita makin jauh dari Allah, namun ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Ilmu yang menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Ilmu yang memperlihatkan kepada kita tentang keaiban diri kita. Ilmu yang mana di sana kita mengetahui tentang penyakit-penyakit sebuah amalan, sehingga kita menjaga diri jangan sampai penyakit tersebut kita terserang oleh penyakit amal itu. Karena berapa banyak orang yang beribadah di dunia, ketika di padang kiamat amal ibadahnya tidak bernilai di sisi Allah. Kenapa? Karena dia senantiasa menggibah dan menggosip setiap orang yang lewat di depan rumahnya, sehingga amalan nilai ibadah yang dia lakukan diberikan oleh Allah kepada orang yang digibah dan difitnahnya. Oleh karena itu ilmu penting, karena ilmu adalah sebuah wasilah, perantara bagi seseorang di dalam
di dalam menyembah, di dalam beribadah, di dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya al-ilmu qabla bad'i, itu mempunyai ilmu terlebih dahulu. Sebagai contoh, orang hendak adzan harus ada ilmunya. Jangankan urusan dunia, jangankan urusan akhirat, urusan dunia pun harus ada dibekali dengan ilmu. Seperti orang yang hendak belajar berkendaraan atau pakai mobil, kada langsung bawa kendaraan atau mobil tersebut, diajari terlebih dahulu. Kemudian orang yang pakai sepeda diiringi terlebih dahulu. Kemudian barulah di sana kita lepas perlahan demi perlahan. Seperti itu juga orang yang menaiki kendaraan. Nah, semuanya harus ada ilmu. Kalau kada ada ilmu, ditilang orang di pinggir jalan, atau bisa mengakibatkan kebinasaan di dalam dirinya. Orang lampu merah diterobos, langsung datang mobil, ditabrak sama mobil. Itu adalah akibat dari tanpa dibekalinya dengan ilmu pengetahuan agama, apalagi urusan agama, apalagi urusan akhirat. Maka kita perlu dengan ilmu. Tuntut ilmu, cari ilmunya. Hendak sembahyang, cari ilmu sembahyang. Hendak azan, cari ilmu azan. Hendak khutbah, cari ilmu khutbah. Karena sesungguhnya setiap amalan apapun tanpa didasari dengan ilmu, maka sesungguhnya amalnya tersebut ditolak dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya orang di akhir zaman yang tidak mengetahui tentang ilmu pengetahuan agama, sehingga tidak ada pilihan lain melainkan adalah untuk memanggil orang lain untuk mendidik anak kita, atau setidaknya kita antar anak kita ke tempat-tempat pondok pesantren dan lain sebagainya. Karena kita khawatir atas pendidikan yang ada, yang dia jalani. Seperti itu. Al-ilmu qabla bad'i, ilmu sebelum mengerjakan amal. Sebelum mengerjakan amal dibekali dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Naam. Dan orang yang mana di sana beramal tanpa ilmu pengetahuan agama, maka apa yang dia dapatkan dari sebuah akibat kebinasaan itu sesungguhnya lebih banyak daripada manfaatnya, karena tidak berilmu. Nak baca Quran kada berilmu, baca aja kada tahu kayak apa huruf zai, kayak apa huruf shad, kayak apa huruf dad, kayak apa huruf sa, kada tahu. Harus dibekali dengan ilmu. Kemudian yang kedua, yaitu adalah haruslah dia bekali dirinya tersebut dengan la ammaratun bisu, yaitu dihiasi dengan yang kedua, yaitu adalah dengan niat. Dengan niat. Karena sesungguhnya orang yang beramal tidak akan pernah bernilai amalnya tersebut terkecuali dengan niat. Berapa banyak orang yang amalnya sedikit tapi pahalanya besar. Kenapa? Karena niat. Berapa banyak amalan orang di sana standar, tapi ternyata kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari karena itu, bahwasanya niat sebuah tujuan itu adalah merupakan hal yang sangat penting dalam kita di dalam hal beraktivitas. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu perlu dengan niat. Maka puasa, haji, zakat dan seluruh ketaatan
tidak akan pernah diterima oleh Allah kecuali dengan niat. Berapa banyak orang satu amal dengan banyak niatnya, maka nilainya di sisi Allah besar. Dan tidak sedikit orang yang mana di sana pekerjaannya ukhrawi, pekerjaannya adalah untuk akhirat, namun karena niat berubah menjadi dunia. La ilaha illallah. Maka itu pasti harus pakai niat, baik di dalam dirinya amal yang dia lakukan sendirian ataupun di hadapan di halayak ramai, agar amalnya tersebut menjadi baik. Kemudian yang ketiga yaitu adalah as-sabru fi wasatih. Maksudnya adalah yaitu ketika beramal diawali dengan ilmu, dibekali dengan ilmu, diawali dengan niat. Ketika beramal itu kadang-kadang datang malal, datang bosan, datang munyak. Kadang-kadang kita hendak melepas dengan Quran, kadang-kadang kita hendak melepas dengan tasbih, kadang-kadang kita hendak melepas dengan wirid kita, kadang-kadang kita hendak melepas dengan bacaan kita. Jangan lawan, sabar, sabar di dalam menghadapi semuanya. Sabar, karena yang namanya sabar bukan hanya sekedar ketika menerima musibah, tapi sabar itu pun juga di dalam menjalankan perintah perlu sabar, di dalam meninggalkan larangan perlu sabar, di dalam istiqamah mengerjakan ketaatan dan sunnah perlu kesabaran. Nah, bukan hanya sekadar sabar itu menghadapi musibah, menerima kenyataan hidup lah, bukan hanya itu sabar, bahkan sabar melakukan ketaatan. Karena sabar terbagi tiga, sabar di dalam mengerjakan ketaatan, kemudian yang kedua sabar di dalam yang pertama sabar dalam melakukan ketaatan, yang kedua sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan yang ketiga sabar dalam menghadapi kenyataan hidup. Itu, dan masing-masing derajatnya. Dan tidak ada orang yang hidup di dunia ini tanpa masalah. Pasti ada masalah. Namun tinggal kita di sana merengek di hadapan Allah, meminta kepada Allah, insya Allah segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Sabar. As-sabru fi wasatih. Sabar melaksanakan amal ibadah sehingga mengantarkan kepada ketentraman, mengantarkan kepada kenyamanan. Sabar. Apalagi kalau orang hendak mengamalkan sembahyang duha, padahal mudah aja 2 rakaat, paling sedikit 8 rakaat, paling afdal dan paling banyak. Maka untuk kita bisa istiqomah di dalam salat sunat duha harus sabar. Kadang-kadang ada godaan ini, ada godaan itu. Agar kita selamat dari itu semua, sabar. Pertama, ilmu. Orang tidak mungkin mampu mengerjakan salat duha kecuali dia mengetahui keistimewaan salat duha. Setelah dia mengetahui keistimewaan salat duha, dia mengkaji bagaimana tata caranya, ilmu. Setelah itu dia paham bagaimana harus menempatkan niat. Tujuannya salat duha apa? Kalau tujuannya salat sunat duha hanya sekedar untuk agar dia dijadikan orang yang kaya raya, ini dikhawatirkan. Kalau dikhawatirkan setelah dia istiqamah salat sunat duha, kemudian kekayaan tidak kunjung dia dapatkan, dia akan meninggalkan amalan tersebut. Itu yang dikhawatirkan. Tapi yang kita cari adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap amal ibadah kita, dalam setiap dunia kita, dalam setiap pembicaraan kita, dalam setiap apapun, ilahi anta magsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta magsudi, wahai Tuhanku, engkaulah yang aku tuju, wa ridhaka matlubi, dan keridhaan engkaulah yang aku cari. Jangan mencari yang lain. Kesenangan dunia sifatnya sementara,
kebahagiaan dunia sifatnya sementara, semuanya akan hilang, semuanya akan kita tinggalkan, dan yang akan kita hadapi hanyalah pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan sampai nantinya karena kelalaian kita di dunia, karena lingkungan, karena teman-teman, kita lalai mengingat Allah, kita lalai dan kita senantiasa melanggar daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kelak nantinya terjadi penyesalan di padang kiamat. Kenapa aku ini? Kenapa aku ini? Dan Allah mengatakan, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah telah aku beritahukan kepada kalian wahai manusia, jangan kalian menyembah iblis, menyembah syaitan. Ia itu adalah musuh yang nyata. Kalau kita ingin bermusuh-musuhan, bermusuhanlah kepada orang yang memang Allah nyatakan itu adalah musuh kita. Tapi kalau sesama muslim mengucapkan dua kalimat syahadah, jangan sampai kita di sana bermusuh-musuhan dengan orang yang mengucapkan dua kalimat syahadah, karena itu adalah sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar, apalagi yang hanyar hijrah, apalagi yang hanyar-hanyar berbalik arah. Sabar, harus sabar. Sabar ditinggalkan kekawanan, sabar dibuli kekawanan, sabar dipanggil orang ini itu dan lain sebagainya. Tapi itulah sabar di dalam menghadapi, di dalam beramal, yaitu dengan cara sukun wa tuma'ninah, dengan cara tenang, tentram, tidak terburu-buru. Sukun wa tuma'ninah. Warabi', dan yang keempat al-ikhlas inda faraghih. Ini yang terakhir, yang keempat. Yang pertama setelah dibekali dengan ilmu, kemudian dengan niat, kemudian dengan dengan kesabaran, kemudian yang keempat adalah dengan ikhlas. Karena amal tanpa ikhlas sia-sia. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin lahuddin. Harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Ifradul qasdi ilallah, memfokuskan tujuan kita hanya karena Allah. Memfokuskan tujuan kita hanya karena Allah. Datang ke majelis karena Allah, salawat karena Allah, ngaji karena Allah, kemudian beramal karena Allah, bersedekah karena Allah, membaca Quran karena Allah. Walhasil semuanya hanyalah karena Allah. Orang yang beribadah karena Allah, maka orang tersebut akan diberikan keberkahan oleh Allah dari setiap amalnya. Ini ikhlas. Maka dari karena itu ada sebuah doa, Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'at wal ibadat. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keikhlasan. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi, baik itu di dalam menuntut ilmu. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi, dan minta keikhlasan di dalam ketika menyampaikan ilmu. Karena banyak orang yang menyampaikan ilmu namun tidak ikhlas. Tujuannya adalah pujian, tujuannya adalah pangkat, tujuannya adalah jabatan, tujuannya adalah hal duniawi, sehingga orang tersebut ketika pulang tidak ada yang dia dapatkan melainkan apa yang dia tuju. Al-ikhlas. Maka dari karena itu dikatakan bahwasanya kita itu sesungguhnya ketika kita ingin beramal, coba kata beliau, kita bayangkan, lihat, yaitu seseorang yang mana dia melaksanakan daripada ibadah, seperti orang yang melaksanakan ibadah. Kata ulama bahwasanya, coba lihat, seperti seseorang yang melaksanakan ibadah, namun ibadah yang dia laksanakan itu bukan di hadapan orang banyak,
tapi orang tersebut melakukan ibadah di dalam kesendiriannya, atau dia sholat di mana? Inda ghanamih, dia sholat bersama kambing. Karena orang dulu, coba lihat, sholat bersama kambing. Bayangkan gembala kambing itu lapahnya luar biasa, tapi yang namanya sholat tidak pernah ditinggalkan. Banyak orang di akhir zaman kerjaannya sepele, bahkan orangnya nganggur di rumah tapi kada sholat. Percaya aja, orang yang meninggalkan sholat, orang yang meremehkan sholat, hidupnya tidak akan pernah nyaman. Orang yang berani meremehkan dan meninggalkan sholat, hidupnya kacau. Dan orang yang berani meninggalkan sholat, maka orang tersebut dikhawatirkan wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Seberat apapun, coba lihat ini penggembala kami. Kita kata ulama, kita belajar dengan orang yang sholat di sisi inda ghanamih. Dia sholat duha, misalnya contohnya sholat duha, lihat. Dia turun jam 7, sholat duha. Di mana sholat duha? Di peternakan kambing. Sehingga tidak ada yang dia lihat kanan kiri melainkan kambing. Dia khusyuk sholat di sana. Orang dulu seperti itu. Dia khusyuk sholat di sana. Sesibuk apapun, jangankan yang wajib, yang sunnah pun tidak ditinggalkan. Apalagi yang wajib. Dia sholat di sana dengan penuh kekhusyuan. Kenapa kita belajar dengan mereka? Karena lihat, apabila mereka telah selesai melakukan ibadah mereka seperti sholat, maka di sisi mereka bahwasanya manusia itu ada atau tidak adanya bagi mereka sama. Kenapa? Karena orang yang sholat di samping atau di peternakan kambing dengan kambing-kambingnya, dia mampu khusyuk di sana. Kenapa? Karena yang dia tuju bukanlah pujian manusia. Karena yang dia tuju bukanlah di sana yaitu penghormatan dari manusia, tapi yang dia tuju adalah Allah. Nah, itu orang yang. Kemudian lagi di sana bahwasanya orang yang sholat di sisi ternaknya, dia tidak minta nilai orang lain, dia tidak minta orang lain memujinya. Sebagaimana sholat di samping kami. Kita kadang-kadang sholat, kalau sudah di sana diliput atau apa, sholatnya kita khusyuk, kada bergerak. Tapi kalau sholatnya kita kada diliput, seadanya aja. Mungkin kita di rumah pun sholat pakai, yang lelakian pakai selawar 3/4. Yang penting tertutup aurat. Bajunya baju kaos yang kada betangan lagi. Kenapa? Yang penting tertutup aurat. Berkopiah, kada berkopiahan. Habis apa yang dijarat, kadang-kadang yang dijarat macam-macam. Ada selimut lah yang dijarat macam-macam. Kalau kita lihat lucu lihatnya. Berarti orang ini sholatnya tujuannya bukan Allah. Al-ikhlas. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu, wa fi nashrihi, di dalam menyebarkan, wa fi jami'it ta'at wal ibadat, dan keikhlasan di dalam seluruh ketaatan dan ibadah yang kita lakukan. Karena dikatakan al-ikhlas, keikhlasan dalam beramal itu bagaikan ruh untuk ibadah tersebut. Sebagaimana jasad manusia tidak akan pernah berharga dan tidak akan pernah dimuliakan orang tanpa ruh, seperti itu juga amal. Tanpa ikhlas, amal tersebut tidak ada nilainya sedikit pun. Jadi karenanya terus kita meminta kepada Allah agar diberikan keikhlasan. Hadir majelis kada ada tujuan apa-apa, membantu orang kada ada tujuan apa-apa, salat witir habis isya kada ada tujuan apa-apa, ziarah kada ada tujuan apa-apa melainkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka
Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan dari orang yang mempunyai hati tulus. Beramalnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik dan hidayah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan kepada kita dunia wal akhirah. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian minta doa atas nama Habibi. Mudah-mudahan segala urusannya diberikan kemudahan oleh Allah, istiqamah di dalam ketaatan, dan juga minta doa atas nama Hajjah Siti Rahmah binti Haji Rusita, yang mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita kirimkan Fatihah buat almarhum Sahfani Anwar bin Haji Zakaria, semoga Allah jadikan kuburnya menjadi kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, dimudahkan urusan kita semuanya, diluaskan rezeki yang halal, dan yang paling terpenting kita bisa berbekal dengan ilmu, dengan niat, sabar, dan keikhlasan agar amal kita mempunyai kualitas. Sebesar apa ilmu yang kita miliki, niat yang kita pahami, kesabaran yang kita punya, keikhlasan yang ada di dalam hati kita, maka sebesar itulah kualitas amal yang kita lakukan. Sebesar itulah kualitas amal yang kita lakukan. Jadi karena itu kita meminta kepada Allah taufik dan hidayah agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan di dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang hamba selama di dunia ini, dan mudah-mudahan kita seberataan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma stajib du'aana washfi mardana warham mautana yassir umurana waqdi jami'a hajatina wal muslimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Adzan, habis adzan langsung qomat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salatu. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.